Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Dwi Priyatna dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan video pemaparan tentang setting Wi-Fi Lab dengan WLC menggunakan Cisco Packet Tracer. Materi ini memiliki beberapa poin materi penjelasan seperti yang pertama tujuan, yang kedua pengertian WLC, yang ketiga fitur-fitur WLC, yang keempat keuntungan WLC, dan yang kelima percobaan. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tujuan setting Wi-Fi Lab dengan WLC adalah yang pertama memahami fungsi WLC, yang kedua mensimulasikan Wi-Fi dengan WLC. Poin kedua yaitu pengertian WLC. Wireless LAN Controller atau WLC adalah komponen jaringan yang mengelola akses point, jaringan nirkabel, dan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. WLC atau Cisco WLC biasanya digunakan untuk mendapatkan kendali atas router, switch, firewall, gateway, dan perangkat Anda lainnya. Cisco WLC juga perangkat untuk memanajemen suatu lab atau lightweight access point. Lab adalah access point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller seperti WLC untuk mengkonfigurasinya. WLAN controller secara otomatis menangani konfigurasi dari 6-500 access point dimanapun berada, tergantung dari modelnya. Poin ketiga yaitu fitur-fitur WLC. Yang pertama, deteksi dan penghindaran interferensi. Fitur ini berguna untuk menugaskan daya dan kanal agar sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, load balancing. Fitur ini berguna untuk menghubungkan pengguna ke beberapa jalur akses atau access point untuk tingkat cakupan dan data yang lebih baik. Yang ketiga, deteksi dan koreksi coverage hole. Fitur ini berguna untuk menangani tingkat daya atau power level, di mana jika power ditingkatkan untuk menutupi lubang-lubang atau coverage hole dan dikurangi untuk melindungi sel yang tumpang tindih. Yang keempat yaitu berbagai bentuk autentikasi. Fitur ini berguna untuk menangani autentikasi, yaitu jenis autentikasinya seperti 802.1x, Protected Extensible Authentication Protocol atau PAP, Layer Extensible Authentication Protocol atau LAP, Wi-Fi Protected Access atau WPA, 802.11i atau WPA2, dan Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Poin keempat yaitu keuntungan WLC. Yang pertama, konfigurasi access point jumlah banyak dengan cepat. Yang kedua, harga lebih terjangkau dan banyak fitur yang didapat. Poin kelima yaitu percobaan. Pada percobaan ini terbagi menjadi dua bagian penjelasan, yaitu skenario dan langkah-langkah. Yang pertama yaitu skenario. 1. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi lab yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di samping dengan menggunakan device WLC, lab PT, PT switch, dan tablet sebagai klien. Yang kedua, setting WLC secara statik dengan IP 192.168.1.2/24. Lalu yang ketiga, aktifkan DHCP service di WLC. Yang keempat, ini masing-masing lab secara berturut-turut dari kiri ke kanan yaitu LT1, LT2, dan LT3. Yang kelima, create new SSID secara berturut-turut, lantai 1 sama dengan AP1, lantai 2 sama dengan AP2, dan lantai 3 sama dengan AP3 dengan authentication disable. Yang keenam, setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai. Yang ketujuh, setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan diamati kondisi tablet setelahnya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan percobaan ini ke dalam Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan mensimulasikan percobaan ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, kita membutuhkan WLC PT, switch, dengan 3 lab PT, dengan 3 tablet PC. Nah, sekarang untuk langkah pertama, kita harus menyeting WLC dengan IP statik, dengan IP kita buka manajemen dengan IP 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1. Jika sudah, kita harus aktifkan DHCP servernya. Nah,
kita harus menamai pool name-nya yaitu pool WLC dengan default gateway yang sama seperti tadi, yaitu 192.168.1.1, DNS servernya 0.0.0.0 karena kita tidak mengisi tadi, dengan maximum number of user atau maksimum dari host yang bisa memakai yaitu 50. Lalu TCP servernya juga 0.0.0 dengan WLC address yaitu 192.168.1.2 sesuai dengan address WLC-nya. Nah, kita start IP address-nya dari 10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Langkah selanjutnya, kita harus merename masing-masing lab secara berturut-turut dari kiri ke kanan dengan cara kita mengubah LT1, kita mengubah LT2, kita mengubah LT3. Nah, jika sudah, kita harus menyambungkan WLC ke switch dan lab PT. Nah, kita sambungkan dengan kabel crossover antara WLC ke switch. Lalu kita sambungkan dengan kabel straight antara switch ke lab PT. Kita lakukan hal yang sama. Baik, kita tunggu semua yang kuning ini menjadi hijau ya. Nah, ini sudah hijau, belum yang ini. Sambil kita menunggu untuk masing-masing kabel ini menjadi hijau dan terhubung, langkah selanjutnya yaitu meng-create SSID yang baru secara berturut-turut dari LT1 hingga LT3 dengan cara kita create di WLC, di wireless LAN seperti ini. Kita maksimumkan, lalu dengan name LT1 SSID AP1 kita disablekan, lalu kita new. Sudah muncul. Nah, ternyata belum muncul, berarti kita harus save terlebih dahulu. LT1 dengan SSID AP1. Kita save, lalu kita new. LT2 dengan SSID AP2. Kita save, lalu kita new. LT3 dengan SSID AP3. Kita save dan kita new juga. Nah, jika kita men-select WLAN, kita akan muncul pilihan LT1, LT2, dan LT3 ini, seperti ini. Oke, setelah kita meng-create SSID baru, kita harus men-setting API group-nya. Nah, kita pencet API group. Nah, dengan cara kita harus mengganti namanya dengan masing-masing lantai. Seperti ini. LT1. Kita pilih yang lantai 1 saja. Kita save. Oh, kita harus menu dulu agar default groupnya hilang. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pilih LT1. Nah, kita pilih yang LT1.
kita save. Nah, seperti ini baru kita new. Nah, lagi LT2, kita pilih yang LT2. Lalu kita save dan kita new. Selanjutnya hingga ke LT3. LT3, kita pilih yang LT3. Kita save dan kita new. Nah, jika select IP group ini sudah ada LT1, LT2, dan LT3, maka seperti inilah. Sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita harus setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan kita amati untuk tabletnya. Apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, kita buka tabletnya, kita config di wireless 0. Nah, dengan SSID AP1. Nah, karena ini IP-nya masih seperti ini, belum statik. Nah, kita belum DHCP maksud saya. Nah, kita statikan terlebih dahulu, lalu kita ke DHCP. Nah, dia sudah mendapat IP yaitu 192.168.1.13. Nah, berarti dia sudah terhubung. Lanjut, kita config lagi dengan SSID AP2 dan dengan langkah yang sama. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah mendapatkan IP statik yang berurutan. Tadi 192.168.1.13. Nah, sekarang kita mendapatkan IP 192.168.1.14. Lalu kita lanjutkan ke tablet PC selanjutnya. Kita config lagi dengan AP3 SSID-nya. Nah, seperti ini. Kita maksimalkan biar terlihat. Nah, kita ke DHCP lagi. Nah, sudah berurutan. Sekarang kita mendapat IP 192.168.1.15. Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, nah, langkah selanjutnya atau langkah yang paling terakhir sendiri yaitu kita harus mengecek apakah tablet ini sudah terhubung semuanya atau belum, dengan cara kita meng-ping IP tersebut. Nah, kita buka command prompt, lalu kita ping IP dari masing-masing tablet. Lalu untuk yang kedua, nah, juga sudah terhubung. Jadi seperti inilah bentuk dari simulasi yang saya jelaskan dan saya simulasikan di Cisco Packet Tracer. Sekian dari pemaparan saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.